Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Kitambela, mahasiswa dari Afrikes dan 2 Sriwijaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan saya yang berjudul Transient Takip New of the Newborn atau TTN. Untuk laporan pendahuluan transient takip new of the newborn, 1. Konsep penyakit, yaitu A. Anatomi dan fisiologinya. Menurut Pusdiknakes tahun 2013, perubahan fisiologis pada bayi baru lahir adalah salah satunya sistem pernapasan. Selama dalam uterus, janin mendapatkan oksigen dari pertukaran gas melalui plasenta. Setelah lahir, pertukaran gas harus melalui paru-paru. Definisi dari transient takip new of the newborn atau TTN ialah gangguan pernapasan pada bayi baru lahir yang berlangsung singkat, yang biasanya berlangsung short life atau kurang dari 24 jam dan bersifat self-limited, serta terjadi saat setelah ataupun beberapa jam setelah kelahiran, baik pada bayi yang prematur maupun pada bayi yang matur atau lahir aterem, menurut Brokur tahun 2016. Dan menurut Stefan tahun 2015, transient takip new of the newborn (TTN) yaitu pernapasan cepat frekuensi napasnya lebih dari 600 kali per menit. Sementara yang terjadi pada bayi waktu lahir umumnya cukup bulan dan biasanya ringan serta dapat sembuh sendiri dengan perawatan yang baik. Untuk etiologinya, 1. Lahir secara SC, 2. Lahir dari ibu dengan diabetes mellitus, 3. Lahir dari ibu dengan asma, 4. Bayi kecil untuk usia kehamilan small atau 4. Keempat, bayi kecil untuk usia kehamilan. Manifestasi kliniknya yaitu 1. Bernapas cepat dan dalam atau takip new lebih dari 600 kali per menit. Kedua, napas cuping hidung atau nasal flare. 3. Setelah iga cekung saat bernapas atau retraksi interkostal. 4. Mulut dan hidung kebiruan atau cyanosis. 5. Grunting atau merintik atau mendengkur saat bayi mengeluarkan napas. Selain tanda dan gejala tersebut, bayi dengan TTN tampak seperti bayi lainnya. Untuk patofisiologi dan pathway-nya didapatkan masalah keperawatan, resiko infeksi, hipovolemia, hipotermi, resiko perfusi jaringan tidak efektif, dan pola napas tidak efektif. Untuk komplikasinya didapatkan apabila tata laksana yang buruk. Komplikasi yang mungkin seperti 1. Hipoksia karena penanganan terlalu lama, akibatnya terjadinya kekurangan nutrisi pada organ-organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, dan ginjal. 2. Asidosis atau metabolik hipoglikemia atau hipotermia. Selanjutnya untuk pemeriksaan diagnostik atau penunjang didapatkan pemeriksaan laboratorium untuk menganalisis gas darah. Kemudian untuk differential count dan urin dan serum antigen. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan radiologi, didapatkan ronsen torak dan gambaran khas pada TTN yaitu hiperekspansi paru khas pada TTN, 2. Garis promen di perihiler, 3. Pembesaran jantung ringan hingga sedang, 4. Diafragma datar dan dapat dilihat dari lateral, 5. Cairan difusuria minor dan perlahan akan terdapat di ruang fauna, pleura, 6. Promimen pulmonari vascular marginas. Ronsen dada didapatkan garis perihilar, kardiomegali ringan, peningkatan volume paru, cairan pada visura minor, dan mungkin ada cairan pada ruang pleura yang merupakan temuan konsisten untuk TTN. Untuk penatasan medis dan pengobatannya menggunakan CPIP atau Continuous Positive Airway Pressure. 2. Pembatasan cairan. 3. Pemberian minum setelah takipnya membaik. 4. Mengkonfirmasi diagnosis dan menyisihkan takipnya lain, misalnya pneumonia, penyakit jantung, kongenital, HMD, dan hiperventilasi cerebral. Konsep asuhan keperawatan diabetisnya didapatkan yaitu pada saat pengkajian, lakukan pengkajian identitas, biasanya terjadi pada bayi baru lahir yang berlangsung singkat, yang biasanya berlangsung short life atau kurang dari 24 jam. Kedua, riwayat penyakit, lahir secara SC, lahir dari ibu dengan diabetes, lahir dari ibu dengan asma, bayi kecil untuk usia kehamilan.
Ketiga, riwayat maternal. Biasanya didapatkan usia gestasi, kehamilan ganda, status ekonomi rendah, malnutrisi, ANC rendah. Kemudian adanya riwayat TTN pada kehamilan sebelumnya. Selanjutnya infeksi TORCH. Kemudian kondisi kehamilan thalassemia, gravidarium atau KPD. Riwayat kelahiran didapatkan gestasi, term atau prematur, berat badan, dan Apgar score. Sistem sirkulasinya dan nadi apikal mungkin cepat atau tidak teratur dalam batas normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Neurosensori, tubuh panjang, kurus, lemas, dan perut gendut, adanya odem. Untuk sistem pernapasannya, Apgar score mungkin rendah, tachypnea, pernapasan dalam, pernapasan menggunakan cuping hidung, adanya retraksi dinding dada, retraksi dinding perut. Untuk makanan dan cairan secara oral dan atau menggunakan OGT. Untuk pemeriksaan fisik didapatkan inspeksinya, yaitu perhatikan adanya tachypnea, dyspnea atau cyanosis atau sirkumoral pernapasan, cuping hidung, dan kemudian kita perhatikan adanya tarikan dinding dada ke dalam saat fase inspirasi, yaitu pernapasan lebih dari 60 kali per menit. Untuk palpasi didapatkan nadi kemungkinan mengalami peningkatan atau takikardi. Kemudian diagnosa keperawatan yang didapatkan yaitu pola napas tidak efektif, resiko perfusi perifer tidak efektif, kemudian hipovolemia, kemudian defisit nutrisi, dan resiko infeksi. Untuk intervensi keperawatannya, pada diagnosa yang pertama pola napas tidak efektif. Untuk keluaran keperawatannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama titik-titik kali 24 jam, maka pola napas membaik dengan kriteria hasil: 1. Dyspnea menurun, 2. Penggunaan otot bantu napas menurun, 3. Pemanjangan fase ekspirasi menurun, kemudian frekuensi napas membaik, kemudian kedalaman napas membaik. Untuk intervensi keperawatannya, saya mengambil manajemen jalan napas. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, resiko perfusi perifer tidak efektif. Untuk keluaran keperawatannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama titik-titik ke 24 jam, maka perfusi perifer meningkat dengan kriteria hasil: denyut nadi perifer meningkat, warna kulit pucat menurun, pengisian kapiler membaik, akral membaik, turgor kulit membaik. Untuk intervensi keperawatannya, saya mengambil perawatan sirkulasi. Untuk intervensi keperawatannya, saya mengambil perawatan sirkulasi. Selanjutnya untuk diagnosa keperawatan yang ketiga, untuk hipovolemia, luaran keperawatannya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama titik-titik kali 24 jam, maka status cairan membaik dengan kriteria hasil: frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, tekanan nadi membaik, membran mukosa membaik, jugular venous pressure atau JVP membaik. Untuk intervensi keperawatannya, saya mengambil manajemen hipovolemia. Untuk diagnosa yang keempat, defisit nutrisi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama titik-titik kali 24 jam, maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil: porsi makanan yang dihabiskan meningkat, 2. Kekuatan otot menelan meningkat, diare menurun, berat badan membaik, IMT membaik, membran mukosa membaik. Untuk intervensi keperawatannya, saya mengambil manajemen nutrisi. Untuk diagnosa yang kelima, resiko infeksi, luaran keperawatannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama titik-titik kali 24 jam, maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil: demam menurun, kemerahan menurun, sputum berwarna hijau menurun, kultur sputum membaik. Untuk intervensi keperawatannya, saya mengambil manajemen imunisasi atau vaksinasi. Untuk implementasi adalah pengelolaan atau perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan menurut Setiadi tahun 2012. Untuk evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan.